Oke, kita buka ya sekarang. Gue pengen dia lihat, dia biarin untuk mengamati area baru. Kita akan lihat reaksinya gimana antara Suma ketemu dengan Nala langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Satwa. Apa kabar semua nih? Nah, udah 5 hari kita kedatangan 2 wildcats, yaitu ada serval yang namanya Nara dan si lynx betina yang namanya Nala. Nah, hari ini gue dan Umi, kiper kita, akan coba untuk ngeluarin Nala dulu ya, karena kalau Nara gue lihat progresnya masih lambat. Untuk si Nala gue lihat mereka kemarin udah ada saling membaui, udah mulai ada progres lah, tapi tetap ada risikonya nih. Nah, sebelum kita masuk ke Nala, gue ingat kita belum ngasih obat cacing dan obat kutu nih, anti kutu buat si Nara. Nah, untuk hari ini sebelum kita naik ke kandang lantai 3, kita coba untuk berinteraksi dulu dengan si Nara. Habis itu gue sama Umi akan coba untuk ngasih dia obat anti jamur dan anti kutunya. Yuk Sobat Satwa. Nah, gue udah nyiapin pet cargo yang buat masukin dia nih kemarin, yang buat bawa dia datang. Jadi strateginya ini, sini Mi. Kita masukin Nara ke dalam. Masukin ke dalam, kita ambil dari enclosure, kita coba keluarin di sini, berinteraksi. Kan kemarin Sobat Satwa udah lihat nih kalau si Nara itu cukup jinak untuk dipegang. Tapi kita lihat apakah setelah 5 hari ini dia masih mau untuk kita sentuh-sentuh ya Mi. Kita nggak tahu juga sih, tapi menurut Umi sih katanya dia kalau masuk ke kandang dan ngasih makan, reaksinya cukup baik gitu. Oke, kita langsung aja yuk. Yuk. Oke. Oke, jadi itu enclosure Nara. Dia masih ada di sekitar pojokan situ. Kita akan coba masuk dan ngambil dia pakai pet cargo. Ayo, let's go. Nah, pinter nih Nara nih, gampang emang dia cukup jinak. Ayo kita bawa keluar. Sobat Satwa, nah Nara ini gue ulang lagi ya bahwa dia ini adalah seekor African Serval berjenis kelamin betina, punya teman gue yang sekarang dititip dengan harapan bisa dikawinin sama solo jantan yang gue punya. Nara umurnya itu kurang lebih 1,5 bulan dan menurut teman gue yang ownernya itu dia sudah menunjukkan gejala-gejala hit atau sudah memasuki usia untuk kawin. Oke, kita buka ya sekarang. Gue pengen dia lihat, dia biarin untuk mengamati area baru yang ada di rumah gue ini, karena dia pasti kalau kucing atau anjing tuh baru datang ke area baru, dia akan ngendus-ngendus ke seluruh area. Kita lihat ya. Nah, kita lihat dia bisa juga keluar dari atas kalau dia mau. Oke, Nara, let's go. Oke, sebenarnya sebelum dia dikeluarin, karena posisinya sebenarnya ini udah pas banget. Oke. Dia udah mulai keluar. Oke, dia udah keluar nih Sobat Satwa. Biasa masih takut-takut, mengobserve ruangan baru, ngendus-ngendus. Pasti dia nyium bau Solo sama Zoya yang ada di dalam kandang, karena baunya juga tembus ke ruangan sini sih sebenarnya. Dan yang gue bilang kemarin, dia ini untuk serval yang gue nggak pelihara cukup jinak, karena biasanya serval kalau sama orang tuh one man or maksimal 2 man. Dia bisa nurut hanya 1-2 orang yang dia udah kenal dari kecil. Tapi nyatanya untuk si Nara ini dia bisa jinak sama semuanya. Oke, lihat. Kita biarin dia observe dulu. Dia lagi membaui. Gua rasa dia kecium baunya Fire, kucing Persia gue yang warna orange itu. Nah, di situ tuh sebenarnya litter boxnya Fire. Dan biasa pasti dia nyium scent atau baunya si Fire. Kucing sesama kucing bisa membaui kalau ada jenis atau sesama jenisnya dia. Sobat Satwa, Nara udah masuk lagi. Nanti prosesnya gue pakai obat yang ini kayak obat cair gitu, yang harus dikasih ke kulit di belakang lehernya. Jadi nanti Umi sama gue akan nge-restrain dia, megang dengan cara yang lembut. Habis itu secepat mungkin akan gue tarik ke alur kulitnya yang ada di belakang leher sampai ke punggung. Yuk lihat prosesnya yuk. Oke, yuk bismillah.
Oke. Iya. Oke. Terus buka lagi belakang. Muter. Nah, ada oke. Bekas tadi juga nggak apa-apa. Udah kena. Nah, sip. Oke, tadi udah berhasil ngasih obat anti kutu dan anti jamurnya. Sekarang kita balikin Nara sekaligus kita kasih dia makan hari ini. So. Ayo makan hari ini. Ya, sayang. Yuk, keluar yuk. Oke. Muter dulu. Oh, mau naik. Alright. Let's go out. Makan ya. Sobat Satwa, beres kita ngasih obat jamur dan obat anti kutu untuk Nara. Sekarang saatnya kita ngelepas Nala atau Lynx betina yang punya teman gue. Nah, prosesnya selama 5 hari, as you can see, nanti nih lo lihat nih di sini nih. Day 3, masuk gue tidur di atas bed kargonya Nala. Oke, sekarang kita langsung ke enclosure yang lantai 3, sekaligus kita kasih makan untuk Suma sama Nusa. Yuk, let's go. Ayo nih. Oke, sekarang gue udah mempunyai peralatan tempur, siap sapu. Ini sapu-sapu ajaib nih, karena Umi pakai ini untuk perlindungan diri ya, lebih tepatnya ya. Karena kan gimana pun juga si Nusa tuh rada-rada rese, jadi ini bukan untuk mukul, bukan untuk apa, tapi lebih untuk perlindungan diri in case dia terlalu agresif. Dan ini selang. Kenapa selang? Gue biasanya melakukan tindakan precaution berupa air. Nah, bukan beberapa sih, paling banyak dan kucing-kucing itu pada umumnya takut sama air. Nah, ketika kita melakukan penggabungan, itu nanti ada resiko mereka berantem, dan cara efektif dan paling tidak menyakitkan yaitu dengan nyiram mereka dengan semprotan dari air atau selang ini gitu. Jadi ini gua akan siapin dulu bareng Umi akan di posnya masing-masing sebelum kita ngeluarin si Nala. Nah, tapi sebelum itu kita biar agak nge-distract mereka, kita coba kasih mereka makan dulu biar perutnya kalau udah setengah kenyang biasanya mereka rada nggak terlalu rese. Oke, Yumi kita kasih mereka makan dulu. Duduk dulu, duduk. Oke. Ada empuknya, oh iya di empuknya. Indah banget di bawah persis. Dia berbau semerbak. Oh dia mau naik ke atas nih, kebiasa nih. Oke, sekarang kita kasih makan untuk si Nala. This is Nala. Oke, ini udah hari ke-5 dia di sini, dan kemarin gue udah coba ngasih dia hand feeding atau makan langsung dari tangan gue. Kita lihat. Nala. 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 Nyium. Bu ayam. Nala. Nah, udah mulai penasaran. Let's go. Okay, good girl.
Berhasil. Kita biarin mereka kenyang dulu. Biasanya kalau mereka kenyang jadi nggak terlalu rese. Kalau lagi lapar-lapar kita gabungin. Nah, itu biasanya sumber perkelahian ada di situ tuh. Nah, ini kita kedua ya. Oke, good girl. Ini biasa tuh gue kalau ngasih ya ada darah-darahnya juga. Kenapa ya? Karena mereka sebagai karnivor murni, mereka masih butuh darah untuk selain penambah nafsu makan ya. Karnivor itu organ-organ tubuhnya bisa bekerja dengan baik kalau mereka makan salah satunya makan darah dan daging. Oke. Nah, ini Nala yang kalian lihat di tengah sana, yang rada rese itu Nusa, itu betina juga. Umurnya bedanya paling kurang lebih beda 10 bulan sama Nala, dia lebih tua, udah 2 tahun setengah. Yang jantannya kurang lebih umurnya 3 tahun, namanya Suma. Paling baik sebenarnya, emang di sini betinanya yang rada-rada galak. Nala, Nala, good girl. Oke Sobat Satwa, sekarang udah kebetulan maghrib, kita break dulu, kita sholat maghrib sambil nungguin para kucing-kucing di sini makan. Kalau mereka udah kenyang, habis itu baru kita keluarin ya. Oke, yuk, Hasan, let's go. Oke, gue udah siap dengan selang, mereka juga sudah makan, walaupun cuma belum habis, tapi yang penting Nusanya sudah cukup makan udah hampir setengah porsi. Dan gue lihat si Nala juga udah hampir habis. So, kita lihat momen pelepasan dan pertemuan antara Suma Nusa ketemu dengan Lis betina baru namanya Nala. Oke, Umi, jadi aku langsung pasang ini selang, Umi langsung standby dengan sapu ajaibnya. Ini Sobat Satwa, gue akan langsung nyoba ngebuka kandangnya dengan harapan Nala mau langsung keluar sendiri. Gue nggak akan nge-push dia, kita akan lihat reaksinya gimana antara Suma ketemu dengan Nala langsung. Yang gue khawatirin sebenarnya Nusa ketemu dengan Nala, karena Nusa itu memang lebih agresif dibandingin Suma. Kalau Suma yang jantan tuh dia lebih pasif sebenarnya. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Diam sayang. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Kita cari posisi ya. Oke, Sobat Satwa, gue sorry ngomongnya pelan biar mereka nggak kaget. Kita sekarang saatnya keluar, biarin mereka untuk melakukan perkenalan tanpa ada kita. Gue rasa so far cukup aman karena tadi Nusa nggak nunjukin tanda-tanda agresi. Sekarang kita saatnya keluar dan kita pantau dari depan. Gue harus keluarin selang dulu ya. Headbutt, baby. Iya, dia headbutts.
Oke. Jadi Sobat Satwa, alhamdulillah kayaknya perkenalan di 5 menit pertama berjalan lancar. Tadi Michaela istri gue dari kamarnya Is yang nembus ke kandang ini ngeliat mereka headbutt. Headbutt itu tanda antara kucing sama kucing kalau mereka udah menerima di packnya atau di gerombolannya. Dan yang paling gue khawatirkan kan Nusa karena dia betina yang galak, tapi tadi justru Nusa yang udah headbutt sama Nala. So kita lihat lagi for another 30 minutes, kita lihat 30 menit. Kalau mereka menunjukkan tanda-tanda saling menerima, biasanya nggak ada tanda-tanda agresi kayak tampol-tampolan. Tapi memang yang namanya penggabungan kucing liar itu kita harus membiarkan mereka mencari solusi atas konfrontasi itu sendiri. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita nggak bisa interfere, nggak bisa ikut campur. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri dengan caranya mereka. Gimana Nala sebagai anggota baru di gengnya Suma sama Nusa bisa diterima di packnya atau di gerombolannya. Sobat Satwa, sekian untuk episode hari ini. Alhamdulillah banget nggak ada yang luka-luka hari ini dan Suma sama Nusa bisa menerima anggota baru si Nala. Dan mudah-mudahan breeding project kita untuk Lynx berhasil karena ini bakal jadi satu-satunya Lynx pertama kalau berhasil ya, kayak waktu si Solo dengan Serval yang ada di Hybridco. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan share kalau kamu ngerasa ini bermanfaat untuk teman-teman kamu. Stay tune in Fardan kan YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.